Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nur Abia, NPM 2011030200 dari kelas E jurusan Manajemen Pendidikan Islam, dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Saifullah MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang para pemimpin Bani Abbasiyah beserta karakternya. Selama 5 abad pemerintahan Islam dinasti Abbasiyah ini, tercatat sejumlah nama khalifah yang berhasil menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan adil dan makmur. Mereka itu adalah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah, yang memimpin dari tahun 721 Masehi sampai 754 Masehi. Ia adalah pendiri dinasti Abbasiyah dan menjadi khalifah yang pertama. Berikutnya dipimpin oleh penerusnya seperti Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Al-Mahdi, Musa al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in, dan Al-Mu'tas, dan yang lain-lain. Sedikitnya ada 37 penerus setelah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah. Yang berikut ini adalah para pemimpin yang terkenal di Bani Abbasiyah beserta karakternya. Yang pertama ialah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah. Abu al-Abbas adalah pendiri dinasti Abbasiyah yang pertama. Ia merupakan sosok pemimpin yang amat tegas. Ia pula yang mematahkan kekuasaan dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah pada masanya pada tahun 721 Masehi hingga 750 Masehi. Ia mengonsolidasikan berbagai kekuatan untuk kejayaan dinasti Abbasiyah. Yang kedua ialah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur memimpin dinasti Abbasiyah selama 25 tahun, terhitung dari tahun 750 Masehi sampai dengan 775 Masehi. Ia adalah saudara dari Abu al-Abbas. Selama pemerintahannya, ia berhasil mendirikan ibu kota baru dengan istananya yang bernama Madinat As-Salam, yang kemudian diberi nama Baghdad. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memunculkan gairah dunia muslim terhadap ilmu pengetahuan. Pada zamannya juga telah tumbuh berbagai karya sastra. Abu Ja'far al-Mansur menjabat khalifah kedua Bani Abbasiyah menggantikan saudaranya, yaitu Abu al-Abbas as-Saffah. Abu Ja'far al-Mansur memiliki karakter kepribadian yang kuat, tegas, dan pemberani. Dia termasuk orang yang bijaksana dan memiliki pemikiran yang cemerlang. Harun ar-Rasyid. Kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncaknya, the Golden Age of Islam, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia adalah khalifah kelima yang memerintah dari tahun 786 Masehi sampai dengan 809 Masehi. Ia mendirikan Bait al-Hikmah, sebuah perpustakaan terbesar pada zamannya. Banyak sarjana muslim dan barat yang belajar di kota Baghdad. Beberapa proyek besar yang dihasilkan selama pemerintahannya adalah keamanan dan kesejahteraan seluruh rakyat, pembangunan kota Baghdad, pembangunan sejumlah tempat ibadah, sarana pendidikan hingga pendirian Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah ini berfungsi sebagai perpustakaan dan tempat penerjemahan karya-karya intelektual Persia dan Yunani. Harun ar-Rasyid adalah salah satu khalifah yang terkenal sebagai pemimpin yang suka bercengkrama, alim, dan dimuliakan. Karena sifat beliau inilah, beliau
semakin dihormati dan disegani. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki sifat yang pemurah dan suka menderma yang membuat beliau disenangi oleh para rakyatnya. Selanjutnya ialah Khalifah Al-Ma'mun Ar-Rasyid. Khalifah Al-Ma'mun Ar-Rasyid adalah anak dari Harun Ar-Rasyid. Ia memerintah dinasti Abbasiyah setelah saudaranya Al-Amin dari tahun 813 Masehi hingga 833 Masehi. Al-Ma'mun merupakan khalifah yang ketujuh. Al-Ma'mun adalah seorang khalifah yang cerdas, berpendirian kokoh, mempunyai cita-cita tinggi, penyantun, mempunyai pengetahuan luas, pemberani, dan mempunyai pemikiran yang logis. Tidak ada khalifah dinasti Abbasiyah yang lebih pintar darinya. Ia adalah seorang yang fasih dan artikulatif. Untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan saat itu, Khalifah Al-Ma'mun memperluas Baitul Hikmah atau Darul Hikmah yang didirikan ayahnya, Harun Ar-Rasyid. Sebagai akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia, Baitul Hikmah diperluas menjadi lembaga perguruan tinggi dan perpustakaan. Yang terakhir adalah Khalifah Al-Mu'tasim. Ia adalah Muhammad bin Harun Ar-Rasyid. Ia menjabat sebagai khalifah menggantikan saudaranya yaitu Al-Ma'mun. Dalam literatur sejarah, ia dikenal dengan julukan Al-Mu'tasim Billah, yang berlindung kepada Allah. Ia adalah khalifah Abbasiyah yang pertama kali menghubungkan nama Allah dengan namanya. Sejak muda, Al-Mu'tasim pada tahun 833 Masehi sampai 842 Masehi tergolong seorang militer yang memegang kedisiplinan tinggi. Ia mempunyai tubuh yang kekar dan kuat. Itu juga alasan pendahulunya yaitu Al-Ma'mun memindahkan hak khilafah dari putranya kepada saudaranya ini. Apalagi lawan mereka, pihak Bizantium dipimpin oleh seorang ahli militer dan strategi perang. Ia memerintah Bani Abbasiyah setelah Khalifah Al-Ma'mun. Selama pemerintahannya, yakni dari tahun 833 Masehi sampai 842 Masehi, ia berhasil menumbuhkan minat para pelajar Muslim dan Barat untuk mendalami ilmu pengetahuan di kota Baghdad. Pada masa inilah lahir seorang ahli matematika Muslim terkenal yaitu Al-Kindi. Sepeninggal Al-Mu'tasim, secara perlahan-lahan kejayaan Bani Abbasiyah mulai menurun. Hal ini disebabkan oleh pergolakan politik. Sistem kekhalifahan Bani Abbasiyah berkembang sebagai sistem politik. Dinasti ini muncul dengan bantuan orang-orang Persia yang merasa bosan terhadap Bani Umayyah di dalam masalah sosial dan politik diskriminasi. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang memakai gelar imam, pemimpin masyarakat Muslim untuk menekankan arti keagamaan dan kekhalifahan. Abbasiyah mencontoh tradisi Umayyah di dalam mengumumkan lebih dari satu putra mahkota raja. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.